Muter-muter nih Pak, bulat Pak. Saya nanya, tolong dicermati Pak Dir. Menurut saya udah disidik aja, langsung narkobanya Pak. Bapak periksa lagi, ya kan ya, sidik aja langsung gitu loh. Narkobanya nggak apa-apa terpisah ya. Pak Kajati saya mohon saran Pak. Kalau kayak begini Pak Kajati biasanya lebih paham. Ya, mohon izin pimpinan, sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional terkait dengan pra penuntutan, maka tentu yang kami teliti adalah apa yang ada dalam berkas perkara. Betul pasti, itu Ya, saya udah seperti paham itu. Pak. Ya. Nah, ketika ada fakta seperti ini, teknis menyelesaikannya gimana menurut Pak Kajati? Dikembalikan kepada pemilik kewenangan, yaitu penyidik yang punya penyidik hak ya, untuk melakukan penyidikan. Ya udah nanti jadi catatan kita nih Pak. Pokoknya harus ditindaklanjuti aja Pak ini Pak. Silakan saja yang P21 lanjut ke sidang, ya kan ya. Kan nggak apa-apa karena kan itu peristiwa pidana yang berbeda, ya kan. Peristiwa pidana yang berbeda walaupun berkaitan, ya kan ya. Tapi itu kan pasal yang mengaturnya kan berbeda. Berbeda. Nah, lanjut, yang penting diusut juga narkobanya ini Pak. Pak Dir, ya ini akan jadi catatan loh Pak. Ya. Baik, kami jadikan catatan Bapak. Ya, langsung disidik pidana narkobanya. Baik Bapak. Ya. Ya. Oke, saya lanjut Ya, Pak ya. Ketua. Jadi saya tambah juga bahwa karena perkara ini adalah kami kategorikan selaku pelanggaran HAM berat, kami satu pendapat hukum dengan Komnas HAM, Pak. Komnas HAM juga sudah merekomendasikan Polda, Kajati, dan juga Mabes Polri tentang penambahan pasal-pasal pelanggaran HAM berat. Ya, pasal 52 Undang-Undang HAM. Dan rekomendasi itu sudah ada pada institusi masing-masing. Terus kedua, tadi juga kejaksaan terhadap P19 tidak dilampirkan sini Pak, jadi kita tidak bisa melihat P19 apa komunikasi berkas perkara dengan kepolisian. Terus ketiga, tentang jumlah tersangka dalam perkara ini. Saya sudah menemui para korban dan orang tua korban, Pak Ketua. Jadi proses anak yang 5 tahun ini menjadi korban, ini proses hampir 1-2 minggu sebelumnya. Si Fani dengan pacarnya tinggal di kos tempat di mana orang tua korban. Dia kos di situ satu kamar, pacaran. Nyatanya di sini tersangka cuma 2, Fajar dan Fani. Nah, pacarnya Fani itu tidak ditersangkakan. Menurut pemahaman kami, patut diduga dia itu bisa bersama-sama membantu atau bahkan dia yang mengatur. Karena dari 1 minggu, 2 minggu sebelum terjadi peristiwa ini, anak ini dijemput pagi, dikasih hadiah terus setiap hari. Munculnya image mereka itu bagian dari keluarga. Sehingga orang tuanya bisa bebas menyerahkan kepada berdua ini, digunakan mobil, hasil daripada rental yang diberikan oleh Fajar, berdua ini selalu mengajak anak ini. Sampai dengan peristiwa terjadi. Pas peristiwa terjadi tersebut, anak ini diantar lagi malam. Terus dijemput pagi-pagi lagi. Pulangnya malam lagi. Dijemput lagi pagi, terus itu. Sampai menurut pemahaman kami dengan orang tua, bahwa ini pengkondisian di mana supaya anak ini karena diancam tidak melapor berbicara kepada siapapun juga, peristiwa yang dialami anak ini yang dilakukan oleh Fajar. Jadi ini proses pengkondisian berdua nih, orang dua nih, Fani dan pacarnya, secara terus-menerus. Yang mengantar ke hotel juga adalah berdua nih, dengan mobil hasil rental. Mereka mendapat uang dari Fajar. Jadi patut diduga bahwa ini adalah mereka adalah bagian dari tindak pidana orang perdagangan manusia. Mereka ini bersama-sama ikut menikmati hasil kejahatan tersebut. Menggunakan mobil pun tidak disita. Saya tidak tahu sita apa tidak mobilnya. Rekening mereka tidak pernah disita, saya tidak tahu apakah disita. Dan ini patut diduga mereka mengkondisikan anak ini sampai pulih dari kesehatannya, sampai tidak ngomong orang tua 1 tahun berikutnya baru tahu orang tuanya kalau anak ini diperkosa. Dan ibunya menerangkan bahwa dia ditunjukkan video atau gambar oleh penyidik tentang anak saya. Ditindih oleh Fajar, anak saya dalam keadaan tertidur. Saya berpikir dengan keadaan tertidur anak usia 5 tahun, ini segini Pak anak ini panjangnya. Saya berpikir bahwa anak ini dibius Pak. Dibius.
Jadi dia tidak merasa sakit, tidak menangis di hotel. Hotel kan bisa terdengar pada semua. Ruangnya kecil di hotel, Pak. Saya beranggapan bahwa patut diduga anak ini dibius. Jadi harus adanya masuk undang-undang kesehatan, Pak. Nah, ini harus kita ungkap supaya penerapan pasal dalam dugaan tindak pidana ini harus maksimal, Pak. Jadi kalau ada keraguan kita junto-juntokan aja, baik itu undang-undang pelanggaran HAM berat, undang-undang yang sudah diterapkan di sini dengan undang-undang kesehatan. Ini tidak diterapkan. Ditambah lagi, Pak, dalam perkara ini sebenarnya harus juga junto undang-undang tentang 286 KUHP dan 285 tentang pemerkosaan. Kalau kita ada keraguan, itu prinsip dari penyidik dan penuntut umum kan menerapkan pasal-pasal berlapis itu supaya tindak pidana yang terjadi bisa dijerat. Jika pasal-pasal yang kita terapkan, satu bisa lepas, satu sudah ada yang meng-cover, kan begitu. Tapi undang-undang tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 286 KUHP dan 285 tidak diterapkan. Saya minta Polda NTT memeriksa lagi pacar si Fani untuk ditetapkan sebagai tersangka. Karena sangat gamblang ini perkara. Bersama-sama berbulan-bulan melakukan aksi untuk bagaimana manipulasi anak ini. Mamanya dikasih kembang gula lah, kasih kue lah, kasih baju lah, anak ini dibawa bersama-sama. Mengetahui adanya tindak pidana saja tidak melapor sudah dikategorikan, bisa dikategorikan tersangka. Mengetahui ada tindak pidana, apalagi ikut serta. Kita pola pikirkan kita begitu kita bangun sebagai penegak hukum. Terus keempat, Pak, sehubungan dengan tindak pidana kronologis yang kita baca dan kita ketahui itu, bahwa Fajar ini melakukan aksi ini kan dengan video, mengupload di website atau apalah, dengan menerima uang. Apakah rekening ini sudah dilakukan penyitaan? Hasil daripada kejahatan ini. Kenapa kita omong begini? Ini hasil kejahatan, eksploitasi seksual yang dipublikasi sehingga orang nonton dia dapat uang. Ini harus disita, Pak. Karena ada hak-hak daripada korban yaitu restitusi yang harus dilindungi oleh negara. Jadi untuk pengamanan harus disita nih aset-aset ini, Pak. Karena ada dalam undang-undang tentang LPSK adanya restitusi yang mengganti kerugian. Bagaimana 5 tahun sampai usia dewasa nanti? Siapa yang akan menanggung masa depannya? Ini suatu kejahatan yang luar biasa, yang harus dihukum mati Pak orang ini dan dikebiri, gitu. Jadi semua ini masyarakat, keluarga semua dari NTT datang ke sini Pak, karena ada apatis. Mereka semua ini, keluarga besar NTT ini apatis Pak, sudah tidak percaya, ragu terhadap penegakan hukum. Apalagi pelakunya adalah anggota kepolisian, seorang Kapolres. Berarti proses seleksi, proses sistem kepekatan dan jabatan Polri ini saya nyatakan gagal Pak. Bisa lolos Kapolres begini melakukan pedofilia, melakukan pemerkosaan pada anak yang harus dilindungi. Ini luar biasa Pak, merinding Pak kita punya anak ini Pak. Bagaimana 5 tahun diperkosa Pak, hancur Pak ini anak. Robek-robek Pak masa depannya dia ini. Mungkin itu saja dulu Pak Ketua. Oke. Nanti saya akan lanjutkan. Lanjut, mungkin Pak Adang. Ini yang tahu nih polisi ini, tahu teknis penyidikan. Silakan. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan Komisi 3 dan 13, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir. Saya sudah mendapat gambaran terhadap yang berhubungan tersangka 1 Pak. Sedangkan kita kan sekarang ini ada tersangka 1, 2. Mungkin pertanyaan saya izin pimpinan, minimal kami juga diberikan gambaran gitu. Kenapa kok hari ini lebih kepada penekanan yang tersangka 1. Nah, saya ingin bahwa tersangka 2 juga sampai di mana gitu. Dan ini agak sedikit di luar case. Saya minta kepada Aliansi Perlindungan Perempuan Anak Nusa Tenggara Timur, ini momen bagus untuk Ibu bisa menyampaikan, oke, case ini ada, tapi beri gambaran karena katanya di daerah sana cukup tinggi masalah ini.